kelompok 2. Di sini kita bakal berkunjung ke pengrajin gerabah, Tepatnya di Desa Jamblang. Untuk tahu lebih lanjutnya, yuk kita kepoin. Stay tune guys. Check it out. Nah, kita udah nyampe tempatnya nih. Yuk kita kepoin yuk. Yuk. Nah guys, daripada kita penasaran sama kerajinan gerabah ini, yuk kita tanya langsung sama pembuatnya. Selamat sore Bapak. Ya, sama-sama. Di sini saya Aziza dan Saya Anissa. kami dari sekolah SMAN 1 Palimanan. Di sini kami izin minta waktunya sebentar ya Pak, Ya, mangga. untuk mengobservasi karya kerajinan gerabah ini. Sebelumnya ini nama desanya desa apa ya Pak? Desa Siti Winangun, Oh, Desa Siti Winangun. Nama bapaknya Kadmia, Kadmia. Bapak ini umur berapa ya Pak? sekitar 55 tahun. 55 tahun. Bapak ini berapa lama Pak Bapak mengembangkan usaha kerajinan gerabah ini? Ya, kalau pengembangan sih dari mulai 2009 ya. 2009. Ya, kalau ngikut dari orang tua sih udah lama ya. Cuman baru kita buka 2009 mulai kita buka. Jadi sebelumnya ini tuh usaha milik orang tua Bapak ya Pak? Jadi kita meneruskan. Kita menurut. Kerajinan gerabah ini bentuk apa aja ya Pak? Dari bentuk pot bunga, terus alat-alat saji juga buat. Jadi sebenarnya macam-macam ya. Macam-macam. Dari pertama dari alat saji, hiasan rumah, terusan hiasan yang di luar rumah kan. Dari indoor dan di outdoornya tuh ada. Ada ya Kayak Pak. pot yang di luar, misalkan pajangan itu kan di dalam ruangan gitu. Oh begitu. Terus dari gerabah ini bahan-bahan apa aja Pak yang diperlukan untuk pembuatan ini? Ya, kalau bahannya sih sederhana, cuma tanah liat campur pasir dengan air, terus kita giling atau injak gitu. Kalau dulu masih diinjak sih, Oh, diinjak. tradisional banget. Kalau sekarang udah digiling. Sudah memakai alat ya Pak. Biasanya sehari nih Pak bisa membuat berapa kerajinan Pak? Ya, kalau relatif sih tergantung tingkat kesulitannya. Ya, misalkan dari alat cetak itu kan bisa Iya. 20 sampai 25 kan. Misalkan juga alat putar juga mungkin kadang kalau kita kejar itu ya biasa bisa 50 kalau yang bentuk sudah kecil kan gitu. Bisa 50. Hmm. Misalkan pembuatan guci nih Pak, seharinya berapa lama? Kalau guci ya paling tergantung ukuran. Oh. Jadi misalkan ukurannya lebih kecil ya mungkin lebih banyak. Kalau ukurannya gede ya kita mainnya kan kita harus 2 kali kerjaan. Jadi kita bikin setengah dulu, terus besoknya lagi setengah. Jadi prosesnya agak lumayan kalau yang proses yang gede. Siap. Ini pembuatan gerabah ini tanah liatnya dari mana ya Pak? Ya, sementara ini kan ada dari penjual tanah. Cuman itu penjual. asal mula tanahnya itu memang dari sawah. Dari sawah. Hmm, Berarti Bapak ini membeli tanah liatnya membeli tersebut? aja. Oh. Misalkan membeli itu berapa banyak dan berapa harganya ya Pak? Kalau sekarang si mainnya itu satu gerobak itu di antara 100.000 sampai 200.000 itu udah jadi. Satu gerobak ya Pak. Selanjutnya pertanyaannya akan dilanjutkan oleh rekan saya ya Pak. Oh ya Pak, untuk proses pembuatannya ini seperti apa Pak? Kalau tergantung pembuatan, misalkan karena kita kan makanya kan ada 3 teknik ya. Iya. Jadi pertama teknik putar, kedua teknik cetak, dan ketiganya yaitu teknik langsung. Kayak bentuk seperti pilin itu kan berarti kan langsung, atau patung-patung itu langsung. Kalau ini cetak, nah kalau yang kecil-kecil itu putar. Oh begitu ya Pak. Kalau misalkan ada yang mesen gitu Pak, dalam pesen. jumlah yang banyak, itu butuh waktu berapa lama? Ya tergantung bentuk barangnya ya. Yang kira-kira bisa dicetak ya mungkin kita 1 bulan lah, diantara kalau 1 bulan 100 atau 200 bisa mampu. Tapi seandainya itu kayak waktu dulu itu kan ada program dari dari kabupaten itu kan biasanya alat cetak yang dipakai itu seperti celengan, itu kadang kita memerlukan tenaga bantu gitu. Jadi kadang 13.000 itu baru kita ngambil tenaga bantunya.
Kalau sementara ini ya paling berapa inilah kita. Waktu awal adanya tempat ini, modal awalnya tuh berapa Pak? Kalau modal awal sih nggak terlalu mahal, nggak terlalu gede mas. Jadi antara 1 juta sampai 2 juta cukup. 2 juta ya Pak? Iya. Keuntungan yang didapat dari usaha ini, misalkan per bulan itu Pak, dapat keuntungannya berapa Pak? Keuntungan bukan omsetnya. Iya. Kalau keuntungan sih paling 1 juta sampai 2 juta lebih. Lumayan juga ya Pak. Kan di sini kayak tempat gini ya Pak, untuk penjualan ini cukup hanya di sini atau dipasarkan secara online juga Pak? Alhamdulillah sih sekarang online-nya udah jalan. Ya cuman ya begitu, kalau online tuh ya Kadang ada susah-susahnya Iya. juga ya Pak, karena pengirimannya kadang kalau orang yang mesennya jauh itu susah untuk dikemas, Iya. lebih amannya juga ya Pak. Biasanya pengunjung yang kesini tuh rata-rata dari mana Pak? ya wilayah sendiri itu dari wilayah Cirebon ya, mungkin juga dari Bandung, dari Jakarta sudah ada. Yang misalkan dari mahasiswa itu ya dari ITB itu kan sudah ke sini, terus ISPI juga ada, terus yang lainnya juga ada sih. Jadi di luar wilayah Cirebon itu udah masuk. Dari banyaknya model yang dibuat ini Pak, yang banyak diminati itu model apa Pak? Ya kalau untuk sementara kita masih topeng ya, masih dominan dengan topeng, karena topeng itu apa ya, satu tradisi budaya Cirebon juga. Banyak diminati ya Pak? Nah itu rata-rata pembelinya guru sama anak sekolah buat Begitu. pelatihan nih. Iya Pak. Biasanya Pak, ini kan kalau kita buat ini lumayan banyak bentuk juga ya Pak. Nah, kendalanya itu gimana Pak? Kendala dari pembuatannya itu Ya seperti kalau apa? kendala sih sebenarnya minim banget ya, karena nggak terlalu parah. Karena jadi kendalanya sih kalau cuaca itu bisa jadi cuaca kan, misalkan panas atau hujan itu kan kita harus bisa amati sendiri gitu. Oh ini musim hujan berarti kita harus begini kan, begitu. Nah, terus juga mungkin dari segi pengolahan bahannya yang kurang bagus itu bakal ada kerugian juga. Kemudian. Udah. Oh ya Pak, mau nanya lagi, untuk untuk membuat produk gerabah ini Bapak dibantu, misalkan iya dibantu, ada berapa pekerja ya Pak? Kalau sementara kita masih punya 2 ya, 2 3 kadang nggak saya pakai ya, tapi kalau diperlukan tenaga bantu ya kita ambil. Jadi yang standar sih di sini ada 2 sampai 3. 2 sampai 3. Iya. Nah, itu penghasilannya per bulan atau per hari, Pak? Apanya maksudnya? Penghasilan untuk pekerja. Kalau pekerja kita nggak jadwal bulan, cuman borongan sih. Borongan. Jadi tergantung banyaknya barang. Iya. Nah, kita hargain misalkan ada 500 perak sampai 1000 sampai 2000. Oh. Jadi tergantung hasilnya. Nah, juga ada yang tiap minggu kita bayar kan, itu ada. Kira-kira itu dibayar berapa, Pak? Ya kalau borongan? hitungan 1 bulan, kalau borongan itu kadang 1 minggu ada yang 500. 500.000. 300 relatif itu kan. Iya. Lumayan ya, Pak. Selama Bapak membuat produk kerajinan gerabah ini, suka duka Bapak dalam pembuatan apa aja ya Pak? Apakah pernah ditipu oleh konsumen atau bagaimana Pak? Ya itu sudah terbiasa hal seperti itu ya. Cuman nggak terlalu banyak sih sebenarnya. Kalau kendala itu ya kadang kalah aja kan gitu. Sebenarnya nggak ada tantangan seperti itu. Memang semuanya usaha itu pasti tetap ada hambatan dan tantangan. Kita harus terima gitu. Iya, harus terima. Ya sudah Pak, terima kasih karena sudah diwawancarai oleh kita. Kami minta maaf untuk waktunya telah mengganggu Bapak ya Pak. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Nah guys, jadi tempat kerajinan gerabah ini udah dibangun cukup lama dan turun-temurun dari keluarga beliau. Nah kebetulan kita kan belum nanya tentang harganya nih. Untuk tahunya, yuk kita tanya langsung sama pembuatnya. 1.000 sampai 1 juta aja.
Ya misalkan topeng kecil itu ada 1.000 yang Yang masih segini merah. Pak, yang kayak gini Pak, segini harganya berapa? Nah kalau yang gini nih, ini aja. Yang iya misalkan segini. Nah ini kan 5.000. Yang kecil lagi ada 1.000. Ah 1.000. Nah biasa kalau orang-orang yang beli paket kayak gini Pak, 80. dikisarin sama harga 80. 80.000. Kalau yang Gucci Nih yang kayak gini Pak, ini dikisarin harga berapa Pak? Yang mana? Oh kali itu sekitar 5.000-an. Itu kan gelas ya. Sama yang bentuknya yang unik-unik nih Pak, biasanya dikisarin harga berapa juga Pak? Kalau yang ini tergantung ininya ya. Tergantung tulisannya kayak itu kan kita jual. tunjuk. Kayak kentong itu aja yang ada. Kalian sudah tahu kan kisaran harga-harga di sini dan wawancara yang tadi sudah kita lakukan kepada bapaknya. Untuk tahu lebih lanjutnya, kalian boleh ke sini tepatnya di Desa Siti Winangun, Kecamatan Jamblang. Jangan lupa ke tempat kerajinan gerabah Bapak Kadmia. Sekian dari kami. Thanks for watching. Pulang, marilah pulang.